yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian majelis ilmu, dan saya secara khusus akan melanjutkan pembahasan tentang fikih kurban dalam rangka untuk menyambut Idul Kurban, sekaligus merefresh ilmu kita tentang fikih kurban, agar kemudian apa yang kiranya sudah tepat bisa dilanjutkan, yang kiranya mungkin perlu perbaikan diperbaiki, agar kurban kita benar-benar menjadi kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pernyataan putra Nabi Adam ketika kakaknya merasa kurban dia tidak diterima karena kurban adiknya, maka adiknya pun menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai kakakku, sesungguhnya kurban itu diterima dan tidak bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri bertakwa atau tidak. Dan bertakwa itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau Al-Quran dan hadis. Dan hadis tentu yang paling utama kita ikuti adalah hadis sahih, dan hadis sahih yang paling utama adalah yang tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu kemudian nanti ada Sahih At-Tirmidzi, Sahih Ibnu Majah dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada materi yang lalu, mungkin 2 pekan yang lalu, saya sudah menyampaikan bahwasanya Nabi SAW dikhabarkan oleh Anas bin Malik, anna Nabi SAW doha bi kabsaini amlahaini aqranaini. Biasanya Nabi SAW itu berkurban dengan 2 domba jantan dan berwarna putih, ada hitamnya alias belang, dan bertanduk, dabahahuma biyadih, dan disembelih dengan tangannya sendiri. Maka karena hadisnya ini adalah hadis khobar, hadis berita, bukan hadis perintah, maka hukum berkurban dengan binatang jantan niku boten wajib, tetapi sunnah atau lebih kepada keutamaan. Termasuk ketika kurbannya binatangnya warnanya putih atau hitam atau coklat, itu juga tidak apa-apa, walaupun yang utama adalah yang putih ada hitamnya alias belang. Memang dalam hadis ini adalah kabs, yaitu domba. Jadi kalau dari jenis domba itu domba yang utama itu yang belang 2 warna, mobil khusus putih belang hitam. Nah, sehingga karena ini adalah hadis keutamaan, maka kalau berkurban sesuai dengan yang dicontohkan Nabi ini mungkin bagus, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Terus boleh wedhus putih mungkin angsal, hitam boleh, coklat tidak apa-apa. Kemudian akrona ini bertanduk, maka ini juga keutamaan. Kambingnya enten sumune tidak apa-apa, tidak ada sumune tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dabahahuma biyadihi, disembelih dengan tangannya sendiri, maka nek mau nyembelih sendiri ya tidak apa-apa, minta tolong disembelihkan juga tidak apa-apa. Sehingga ini sangat luwes dan jenengan tidak perlu kaku-kaku, ini kudu lanang, kudu ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang kudu dan kadang kita itu luput, itu adalah soal umur. Umur niku harus memenuhi kriteria dewasa. Karena bunyi hadisnya lantat bahu illa musinah, ojo mbok beleh kejaba wis umur
musinah niku. Nah, kalimat larangan di dalam dalil al-aslu fin nahyi at-tahrim, hukum asal larangan dalam dalil itu haram, tidak boleh ditabrak. Illa madalla dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil lain yang memberikan celah untuk tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, dalil utamanya la tatbahu illa musinah, jangan kamu sembelih kecuali yang berumur. Maka terkait umur ini, kambing Jawa, wedhus Jawa niku 1 tahun masuk tahun kedua, sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, dan unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Wajib, tidak boleh dilanggar soal umur ini, harus. Sehingga pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, umpami enten aktenya atau KTP-nya, nah itu jauh lebih mudah panjenengan dalam menentukan. Tapi gandeng boten enten, nggih kedah ningali giginya harus owel, dan jenengan harus tahu owel itu seperti apa. Pada pertemuan yang lalu sampun saya bawakan gigi sapi yang owel dan saya perlihatkan. Dari situ, ketika saya bawakan, saya keliling ke masjid-masjid, banyak yang belum tahu. Bahkan gigi sapi itu saya dapatkan dari satu masjid yang mana mereka ada 4 ekor sapi yang dikorbankan, tapi cuma 1 yang memenuhi syarat. Sehingga maknanya ketika 3-nya itu tidak owel, maka secara fikih berarti tidak sah untuk dikorbankan. Pramila niki saestu-estu nggih saya mengulangi, merefresh lagi agar panjenengan benar-benar berhati-hati soal ini. Jangan cuma melihat tentang ukurannya atau bokongnya atau apanya, tapi benar-benar yang menjadi syarat utama adalah umurnya. Latat bahu illa musinah, jangan kamu sembelih kecuali yang sudah berumur. Niku nek basa Jawa niku owel niku copot giginya dan berganti gigi dewasa. Atau sak mangke orang yang berpendapat giginya renggang niku nggih plentung, enten sing berpendapat giginya ompong niku nggih kurang tepan. Sehingga harus benar-benar benar. Ini kudu disampaikan. Kuno untuk sapi ini cukup. Nah, lalu pembatasnya yang menyebabkan boleh kalau tidak poel adalah illa ayaskuro alaikum. Nek kesusahan kamu mencarinya, fatat bahu jada'atan minad do'ni, maka sembelihlah jada'ah. Jada'ah niku yang muda, tapi minad do'ni niku domba, wedhus gembel. Sehingga wedhus gembel niku angsal 6, jadaah niku 6 masuk umur 6 bulan masuk 7 itu boleh. Tapi nek tadi kambing Jawa, sapi, kebo, unta itu umurnya ya itu tadi 1 tahun masuk tahun ke 2 tahun masuk tahun ke 3 dan 5 tahun masuk tahun ke 6. Wajib itu yang menjadi pertimbangan. Pramila ketika mau membayari binatang-binatang itu yang dengan beli itu, maka yang terbaik tetap dipastikan dulu kondisi usianya, kedewasaannya. Jangan sampai kejadian yang saya amati dari banyak masjid, tidak cuma satu, banyak masjid itu terulang. Lo jadi dihantar untuk wedhus ini buatan pulau Go, oleh dari pulau Dandani, terus saya murah-marik. Nah ini untuk sapi. Kemarin pas saya bawa panjenengan yang ramu buatan kakak. Terus ini untungnya cilik-cilik. Nah poin itu ganti gedung. Terus benar-benar jenengan harus ngecek ini. Nah sudah seperti ini maka itu sah. Tapi kalau cilik-cilik kabeh
Kangkung sayanya ditukar tambahkan kak, hubungi kak. Satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, dari situ. Ini simpul kertas di kantong dilewatke untuk mau. Saya ngajeng nih, aneh bami. Sehingga ini benar-benar perlu dipahami yang depan Pak. Dari tengah itu kali. Belalah contoh sing dereng koel utuh niku kula dereng mboten gadah. Ini kula golek. Sing pedhus niku enten kali contoh kula koel kali mboten. Koel niku malah langsung 4 di tengah gitu. Terus saya contohnya ning pedhus. Sanes bame lho Pak. Oh, ndak ningali bame. Sanes niku sing ngajeng. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan memaksakan diri membeli yang belum umur karena memang benar-benar tidak boleh. Sehingga yang dibeleh itu yang umur. Belalang nek dalu kula ningali enten sapi niku namine sapi Kobe. King Jepang daerah Kobe menika. Kobe niku nanti kena gempa banter banget. 9 atau 8 skala Richter niku kasih ngambruk. Terus niku enten sapi yang diopeni sedemikian rupa sehingga dipotong niku minimal di umur 3 atau 4 tahun dengan pertimbangan dagingnya padet, lemaknya padet, boten giur-giur. Nah, ternyata ini salah satu hikmahnya kenapa kita diminta untuk membeli atau menyembelih sapi yang sudah berumur niku salah satunya ulalam bisa jadi agar kemudian dagingnya lebih baik, lemaknya lebih baik. Sing ngajeng Pak sanes bamena niku nggih. Mung niku tugel. Ngarep Mas. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niku perlu menjadikan perhatian kita semua. Nah, lalu selain gigi atau umur, ini enten serate ningali serate pun beres, sapi Kobe niku enten serate. Enten tanggal lahir, indukane, bahkan nek cara menungso niku enten siji jarine. Niku enten nopo? Enten stempel congor nih. Jadi congor itu kayak tinta ngoten terus kuemplek enten kertas niku. Terus tertelusur tenan sapi Kobe, tapi larangnya kabur. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dagingnya juga menjadi daging yang sangat mahal. Terus mungkin dengan nate mireng daging wagyu. Niku daging Kobe niku di atasnya daging wagyu. Nggak ngerti wagyu Mas, ngerti wagyu. Wagyu lan kami tiyang. Enten ya ini. Nek enten dunia daging sapi niku enten namanya daging wagyu. Niku secuilnya enten iki 200.000. Nggih, enak ya. Dipotong ngangge lading niku nggih mayar, terus dicokot nggih empuk. Cara jenengan gigike mboten utuh niku dimut-mutlek niku nggih saged. Matur nuwun. Nggih. Terus niki contoh sing utuh niki togel gejluk jok. Ini benar-benar harus dengan perhatikan. Nggih. Mobil khusus yang diamanai untuk mencari. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin takwa berikutnya adalah sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la tujzi'u fil adhi arbaun. Ada 4 hal yang tidak diperbolehkan di dalam binatang kurban. Yang pertama al-awra'u al-bayyinu awra'uha. Awra' niku motonya tidak bisa buat melihat tapi satu. Terus buta sebelah, nomor nek loro kabeh. Pramila nanti ciri dajjal niku al-awra', yaitu matanya 2 tapi satunya cacat. Pramila nek yai mboten dong niku kadang awra' niku terus dajjal niku metu bentuke wong ning matane siji gedhe ngoten niku lah. Niku mboten.
Ini ku film kartun. Terus Dajjal niku montone kalih, mung sing setunggal niku mboten saged dimirsani. Nah, termasuk di dalam bab aurat niki adalah katarak. Nah, terus misal kewannya kok montone putih kabeh siji ndak boleh montone kabeh. Nah, maka itu tidak boleh dikurbankan. Atau mungkin matanya sakit satu sehingga merem tunggal tidak boleh. Atau kadang bisa jadi mungkin entah kepinteng, entah ketembak, ya kan? Matanya satu tidak ada, itu juga tidak boleh. Pokoknya matanya dua-duanya harus baik. Kemudian yang kedua yang tidak boleh di dalam kurban yaitu wal waridatu al bayyinu marduha, yang sakit yang nyata sakitnya. Ada sorok kambing itu kotorannya itu bunder-bunder yang biasa kita sebut serintil, ini kok mencret tidak boleh. Terus nanti ada PMK penyakit mulut dan kuku, di daerah kuku kalian mulutnya itu ngorek dengan sangat parah, itu tidak boleh. Nanti ada juga yang umbelan beler-beler nih, begitu metu langsung dihubungi laler nih, nggak boleh. Ya ini tuh ngotot itu nek diundet itu murah, tapi tidak boleh Pak. Nah, ngomongnya umur masih penting, umur tapi ini ternyata terkait kesehatan binatangnya juga perlu diperhatikan. Dan ketika Nabi memberikan kriteria ini, sebenarnya nanti berpulangnya kepada kita agar kita itu mengkonsumsi binatang yang sehat. Sama kayak enten daerah Gunung Kidul, niku peternak sapi, niku punya kesepakatan. Nek sapi ini tanggane mati, dirampak. Ditebas bareng-bareng ning sing nebas sing ramat, sing ra kepaten. Iuran ini boten dibayar sesuai harga itu, boten harga mati. Misal 8 juta, atau 9 juta, atau 10 juta, kok tinggal meringankan. Lah, sapine sing pun bacot mati niku mengke dipeceli. Ning matine boten kesuwen nggih, maksudnya mati blek misal wonten terus wargane dikumpulkan yo patungan yo bayari kuwi 8 juta, 7 juta, 9 juta tergantung barangnya. Nah, terus dipecel-pecel hidung. Halal apa haram? Haram. Mau mati haram. Makanya nanti dalam kurban itu, dalam penyembelihan itu enten jagal itu beto kanca. Begitu bar dibeleh sret serahke kancane sing nguniti. Kancane sing nguniti delok kewane kejet-kejet kesuwen, coblos ning dodone penerban jantung clek, mati becang mati. Ini mungkin haram. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, sing rampak wau begitu dipecel-pecel bau mulai dimasak. Masake kirang bener. Mau bener ya tetap haram jane, tapi ada rumusnya masak bangkai itu. Nah, akhirnya bakteri ini dereng mati. Ternyata mati ini mergo kenging antrak. Akhirnya warganya sebagian mati kena antrak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kenapa kita diminta untuk menyembelih dan menyembelihannya dengan cara yang terbaik agar semua hal-hal yang tidak baik itu tidak masuk ke tubuh kita, tidak berpindah. Sehingga syariat niku ada bukan semata-mata untuk sekedar aturan, boten, pasti ada hikmahnya. Pramila nek nyontoh-nyontoh sakit ya ampun. Samangke enten sapi bodong, udele mencoto, terus dirubung laler, dilaleri ngoten niku lho, terus bosok. Nah, niku nggih boten asal. Niku nek bakul sapi seneng dituku murah, terus dipermak, udele dilebokke, goleke sendal jepit diketok, templekke, terus kulite kiwa tengen ditarik dialteku. Mampet meleh, terus dijual. Nah, maka hal seperti ini kalau jenengan ngertos tidak boleh. Kemudian wal arja'u al bayyinu arja'uha, pincang yang nyata pincangnya. Kalau pincangnya ya, ketika dikirim ke sini, artinya pas dengan beli itu boten pincang, mobil boten pincang, adalah anjlok ceklek, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di pasar jenengan sudah lihat dia pincang, mungkin dari rumah jadi dia boten pincang, tapi gandeng mungkin sapinya saking sehat, kon medhok alon-alon moh pilih mencolot ten pasar niku, akhirnya ceklek ten pasar, jenengan tidak boleh membelinya. Nah, sehingga saran saya ketika jenengan
meminta sapi itu untuk didatangkan itu memang mepet-mepet waktu penyembelihan mau. Soalnya kesuwen mungkin yang ceklek dengan menyembelihnya, maka nanti berlaku hadis Nabi wa man dabaha qabla ayyusaliya falyu'id makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih binatangnya, sapi ceklek itu nek boten ndang dibeleh bungok-bungok terus. Kok dibeleh? Maka kata Nabi, sama yang menyembelih sebelum selesai sholat, maka gantilah binatang itu. Terus kekeliruan atau apa ya istilahnya, pembatalan dalam kurban itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehingga orang yang berkurban punya kewajiban mengganti. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, karena mengganti itu bukan perkara yang mudah. Ramilo perlu hati-hati dalam manajemen mendatangkan atau transportasi binatang kurban. Kemudian yang keempat yang tidak diperbolehkan wal ajfa'u allati la tunki, yaitu binatang yang sangat kurus sampai kemudian kelihatan tulang belulangnya, meligo ngoten. Nah, dari empat ini maka muncul pertanyaan, bagaimana dengan hewan yang sanglir? Sanglir atas toh. Sanglir di dalam Islam diperbolehkan karena satu itu bawaan dari lahir. Dan dalam pembahasan empat cacat ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa empat cacat ini? Karena dia satu mengurangi nilai kesehatannya, yang kedua mengurangi nilai dagingnya, kemudian baik nilai dari sisi kualitas maupun bobotnya, kuantitasnya, kemudian yang ketiga otomatis mengurangi harganya. Tegese enten kewan cacat sekawan niki wau niku rata-rata luwih murah. Nah, kenapa kok luwih murah? Nah, mergo tadi itu loh. Karena kualitasnya baik kualitas dagingnya ataupun kuantitasnya itu berkurang. Nah, sanglir itu tidak menyebabkan kuantitas atau kualitas dagingnya berkurang. Justru beberapa peternakan babi dan kambing, ini bukan berarti untuk meleh babi mboten, tapi ini informasi terkait dengan sanglirnya. Niku ketika binatangnya itu jantan dan nyontoh-nyontoh pengen diambil dagingnya, bukan untuk mengembangbiakan. Niku dari kecil itu dikebiri ya. Dikebiri niku bandule niku justru dihilangi. Dengan dihilangi harapannya lebih cepat gemuk. Nah, sanglir niku kan harusnya dua, ning entene mau tunggal ngono lho. Niku tidak mengurangi jumlah dagingnya atau kualitas dagingnya. Justru kalau ngobrol kali bakul pedus niku justru dia spesialis jual pedus sanglir, itu justru dagingnya rata-rata lebih banyak daripada yang buatan sanglir yang normal. Karena kalau normal itu repot kawin, akhirnya kalorinya itu terpakai untuk kawin itu. Sehingga dalam bab kambing, sapi, unta, bahkan kalau nyatanya dikebiri saja boleh. Napa meneh mung sanglir. Termasuk nek sungune ugel niku nggih angsal. Tapi nek kaki itu ugel mboten angsal. Nggih, terus sing boten utuh, boten sepasang yang boleh niku terkait dengan sanglir dan tandu. Tapi nek sing boten utuh terkait dengan kaki dan mata niku boten angsal. Bapak Ibu rahimahullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkait dengan waktu penyembelihan disebutkan oleh Nabi SAW, tadi sudah saya singgung sebagian atau setengah hadisnya. Man sholat sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusuka. Siapa yang sholat bareng kami, bar sholat ya terus beleh bareng kami, dia sungguh telah tepat dalam menjalankan kurbannya. Wa man dhahaba qabla ayyusalla falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum waktu sholat itu dereng rampung maupun dibeleh, maka dia wajib mengganti dengan yang lain.
Nah, pelajaran fikihnya, nek dulu zaman Nabi tidak ada perbedaan sholat Id, semuanya ikut Rasul. Dan dalam kitab-kitab akidah sebenarnya kita itu wajib mengikuti pemerintah, selama pemerintah tidak memerintahkan pada hal yang bermaksiat, wabil khusus terkait urusan haji, jihad dan Idul Fitri, Idul Adha, Janil. Tapi karena pemerintah kita itu membolehkan jenengan berbeda, maka berbeda tidak apa-apa, tapi pastikan selisihnya 1 hari. Nah sudah 2 hari ini mesti keliru, genah keliru, karena yang namanya hijriah itu namun 29 dan 30, mboten enten 28, mboten enten 31. Pramila terkait sholatnya nggak ada konsekuensi ketika berbeda. Beda dengan pemerintah terus mungkin ulangi mboten, tapi terkait kurbannya ada dalil ini gitu. Yang kalau kemudian salah kita diminta untuk mengulanginya. Sehingga ini namun saran melih dari saya, kalau kiranya umpami ada perbedaan nanti tentang hari raya Idul Adha, maka langkung saya menyembelihannya itu ditunda di hari yang terakhir ketika kaum muslimin di Indonesia sholat. Mami Kamis kali Jumat berarti Jumate, Rabu kali Kamis Kamise, dengan harapan tidak ada kondisi yang menyebabkan harus mengganti ini. Tapi nek sholat tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok kita masih bisa menyembelih di hari kedua? Karena Nabi mengatakan kullu ayyamit tasyrik dabhun, bahwasanya hari tasyrik itu semuanya adalah hari untuk menyembelih. Tegese nek misalnya dengan rebune niku salat Id, mengke kiai lain atau kaum muslimin yang lain kemisnya misalnya gitu kan. Maka jenengan tanggal 10 Rebo, orang lain tanggal 10 Kemis, dan jenengan di Kemis itu masih masuk di 11. Nah, hari tasyrik itu 11, 12, 13. Sehingga buat orang lain masuk tanggal 10, buat jenengan masuk tanggal 11, dua-duanya masih sah untuk kurban. Nah, menjadi berbeda kalau kemudian jenengan menyembelih dulu di tanggal 10 menurut yang jenengan pilih. Nah, ternyata barangkali di hadapan Allah yang benar adalah yang hari Kemis itu, maka berarti kurban di tanggal yang kita yakini itu salah, maka harus mengulangi. Makanya Bapak Ibu Allah janin paling mayat itu memang pemerintah KB. Tapi kalau namanya di Indonesia daerah itu yang gitu kan, makanya ada perbedaan. Ya sudah, pemerintah juga tidak melarang. Tentunya pemerintah mewajibkan itu memang tambah wajib taat lagi, tapi pemerintahan tidak melarang. Ya sudahlah, ya kan. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan hari tasyrik ini, maka kita tidak boleh berpuasa dari tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, buat jenengan yang biasa puasa Ayyamul Bid, itu kan puasa yang dimulai dari tanggal 13, 14, 15 gitu. Pramila jenengan tidak boleh puasa sampai tanggal 13-nya. Baru boleh puasa di tanggal 14, 15. Nah, nanti dalam beberapa kitab fikih jenengan kerso, jenengan bisa menambah 1 hari lagi di tanggal 16 kerso. Tapi nek mboten kerso nggih 2 hari tok tidak apa-apa. Nggih 13, 14, 15 pun. Nah, nanti sedang 15 niku bulan purnama. Nah, ini padane koyo rino. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin takwa berikutnya yang perlu kita pahami bersama adalah tentang pembagian. Pembagian apa? Pembagian daging. Ada beberapa dalil, dan namanya takwa itu ya berarti harus pakai dalil nih. Yang harapan saya ini bisa menjadi pemahaman kita semua, bahwasanya dalam pembagian kurban itu ternyata banyak dalilnya.
Sehingga kita tidak perlu kaku-kaku. Yang pertama, Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Makanlah buat kamu, kita sebagai sahibul kurban, dan berilah makan kepada orang yang sangat miskin. Makanlah, berilah makan. Dan makan itu berarti sedekah bagi dua. Kemudian di dalam Al-Hajj ayat 36, fakulu minha, dan makanlah satu. Kemudian wa aqimul qani'ah, dan kasih makanlah orang yang tidak meminta, berarti wong mampu. Jadi nek wong mampu niku nggih berarti tembunge mboten sedekah, berarti hadiah. Misalnya ya sugih engko Pak kula paringi daging kurban sedekah, mesti moh ngomong sedekah. Wong aku wingi kurban loro malahan. Wal mu'taro, dan berilah juga orang yang meminta, berarti ini sedekah. Makanlah, hadiahkan, dan sedekahkan. Tadi ada dalil dibagi dua, ini dalil dibagi tiga. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dereng cekap sampai niku disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari, hadis Uqbah bin Amir. Beliau bercerita, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hukonaman, beliau dikasih kambing hidup. Kemudian yaksi muha ala sohibati, dan dibagikan kepada sahabat-sahabatnya, didongke hidup. Bapak ki'atudun, dan tersisa satu yang muda. Pada karohulin Nabi SAW, dan dia menyebutkan atau menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasul kula wau jenengan paringi mendo pun kula dongke. Nah niki kantun setunggal. Sehingga sebagai manusia yang masih manusiawi itu kan lumrahe kan nek digawekan nggih ampun ten ngersake upahan wonten. Lah niki nggih wonten kan ngedongke, nah niki tesis tunggal niki pripun. Kata Nabi, dohi antabihwi nggowo belen. Nah niki menjadi dalil juga bahwasanya ketika sahibul kurban mboten ngersake niku mboten apa-apa. Sehingga niki berarti semuanya disedekahkan, berarti disedekahkan tok enten bagi satu. Dibagi dua, dimakan dan disedekahkan ada. Dibagi tiga, dimakan, disedekahkan, dan dihadiahkan juga ada. Sebenarnya ada dalil-dalil yang lain lagi, cuman ini saya ambil tiga ini aja. Nah, pertanyaannya sekarang, sing bener sing dimaksud, tiga-tiganya bener nggak salah. Makanya kalau ada kondisi seperti ini, tidak kemudian ini kita buang, ini kita ambil buatan. Tegese enggak boleh kemudian kita ke sing bener bagi telu, sing salah dibagi semene buatan. Semuanya benar. Nah, lalu bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya adalah berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatannya pripun? Oh, masjid mriki dibagi telu lah monggo. Oh, dibagi loro lah silakan. Oh, dibagi 4 enggak apa-apa. Oh, Fadul kurban dapat sekian kilo, ya enggak apa-apa. Selama semua bersepakat. Nah, termasuk yang kita tidak boleh kaku adalah ketika misal sudah dapat bagiannya, kok nyuwun tambah, niku nggih manglangi. Misal, kok pilihan piyai Padang, yang Padang itu senengnya ilat sapi, tinggi sate nanti dahar sate Padang, niku nek sing asli lho, niku kedai niku ilat sapi, sate Padang. Nah ini kan barangkali masa aku ndak lo ilate gitu kan, ini jangan kaku-kaku, diparingi jatahe, mosok ndak lo keneng, mboten maringi mawon. Kenapa? Karena binatang itu sampai di situ, itu nggih pinongkone piyai niku, sing melu kudu kan gitu. Sehingga kita ndak boleh kaku karena dibagi satu ada, bagi dua ada, bagi tiga enten. Bahkan loh, ketika kita misal menyatakan niki pun kula tangletin beberapa masjid. Bagi pinten Pak nang niki 3. Pertanyaane niku sing ditimbang niku napa? Ditimbang napa? Nek dibagi 3. Nek kowe iki bagi piro? 3. Sing jenengan timbang napa? Daging. Padahal nek jujur tenan bagi 3 kudune ditimbang sak balunge. Artinya ketika jenengan mengatakan dibagi 3 itu pun sebenarnya enggak real dibagi 3 binatangnya itu. Dengan ambil dagingnya baru dagingnya dibagi 3. Apakah itu salah? Mboten, karena tadi dibagi 1 ada, bagi 2 ada, bagi 3 ada. Pramila niku nggih angsal.
Artinya nek tadi angka itu kaku, kudu telu, kudu loro, kudu siji, kita pun praktek salah karena yang kita timbang daging. Makanya karena kita tidak salah, ketika ada sohibul kurban yang ngersake barangkali lo, ngersake tadi ilat atau mungkin ngersake aku tuntut gitu kan, maka kita tambahin aja tidak apa-apa, biar dia senang juga bahagia. Tujuan dari hari raya ini kan bersuka cita. Nah, jangan sampai enten sing grasulon nesu kan. Dan kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niku terkait dengan pembagian. Sehingga nanti boleh dibagi dengan model seperti apapun, yang penting sepakat. Dan kemudian nanti ada daerah niku jadi sing ngaji niku kuatah, tapi pemahamannya tentang mampu niku sing keliru. Datuk Nabi kan mengatakan man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabana solana. Siapa yang punya kemampuan kok enggak mau kurban, ojo cedak-cedak tempat sholatku. Niki kemampuan niku bukan kemudian duite akeh banget itu mboten. Artinya nek jenengan niki nek saya jenengan nek punya duit 5 juta niku iurannya 3 juta, 3,5 atau nek diberikan kambing 2 jutaan, 2,5 juta mungkin 2,700.000 niku terpun asal. Maka jane jenengan nek diterima 5 juta niku pun wajib kurban. Ngoten. Sehingga jangan sampai kemudian kayak di satu tempat niku pengawasannya niku ya ini kata ning penggalian niku kurban iki ora kudu ben taun. Ngoten nek jenengan diberikan rezeki nikmat sepanjang tahun dan hari di mana kurban itu mau ada, dengan kok punya duit minimal 5 juta tadi dengan pertimbangan setengahnya atau 2/3 buat beli binatang kurban, sisanya bisa buat beli beras dan ukur rampenya buat makan mungkin selama seminggu 2 minggu kemudian, maka niku jenengan wajib kurban. Akhirnya tempat niku nopo pengawasannya niku kata biaya ini sing rawuh niku kuata nganti kepek niku tempatnya niku. Tapi ibu-ibu ini kan sing jujur. Nah korban mikirnya aku males sok mas. Lah pripun? Mosok korban sapi untuk emong 1,6 kilo. Lah aku pilih menu kampung sebelah untuk petang kilo 5 kilo gitu. Dan jenengan kata sama itu ngomongnya akeh sing korban sithik. Nah kok bisa gitu lah karena tadi itu loh pemahamannya korban itu nek tahun wingi wis tahun iki gak usah. Ngoten niku lho. Nek memang jenengan diberikan nikmat hidup selama setahun, diberikan kesehatan, gadah putra putu, nggih, gadah usaha, gadah sabin, semuanya usaha lancar, delalah jane itu jane kathah delalah pas dole kurban dari 5 juta. Soalnya wingi tak tuku motor anyar gitu kan. Cek turah 5 juta lah niku mang kurban nanggung sapi. Ngoten. Kemudian nek 50 juta lagi kurban. Ngoten ya. Jenengan yang Allah sudah berikan kemampuan niku usahakan dengan wajibkan untuk ikut kurban. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innahu la ya'ti yaumal qiyamah, kurbanmu itu akan datang pada hari kiamat bikuruniha dengan tanduknya, wa atlafiha dengan kukunya, wa as'aliha dan dengan bulu-bulunya sebagai persaksian jenengan itu piyai takwa. Piyai takwa itu piyai yang kemudian begitu diperintahkan langsung menyambut seruan perintah itu samina wa ata'na. Bahkan di minggu yang lain Nabi Ibrahim dengan belah putranya atau dibelah. Lah jenengan ngomong ketoke duit pilih setahun pisan niku. Niku nek ngomong Allah niku pelit niku jane ya pengine ya niku kambekane sedina pisan ae ya niku pripun. Makanya ketika jenengan saestu gadah kelonggaran bahkan dengan angka yang tadi saya prediksi cuma 5 juta pun itu memodalkan keluarkan itu loh duit jenengan itu untuk kurban. Sehingga nanti nek kurbane kata insyaallah soal kurban niku nek mung paribasane tangi lu njaluk tambah buntut niku kecil. Kenapa kok kemudian ada soal kurban minta tambah ora dikeki sama wanitanya? Karena sing kurban sithik, sing gelem nyadong kathah. Nah niku lho PR. Nggih, PR buat mental kita, keimanan kita itu sedang diuji. Makanya Ibrahim alaihissalam ketika sudah mempersiapkan putranya, wa talahul jabin, padahal pun disalahke sing digorok.
Wa fadainahu bidin adim, kami ganti dengan kurban sing gedhe. Lan jenengan nek percaya jenengan 5 yuta, jenengan tok 3 yuta, 3 setengah dibelah dipangan karo tanggane, dibagi sama saudara sekitar mriki. Insya Allah digantos rezeki jenengan langkung saya langkung kata langkung barokah. Lho niku. Ning kadang kita ora percaya gitu. Tahun ini wis kok iki nang. Yo ora yo gendikan. Mbok nek ngoten tahun ini wis sambekan, tahun ini rasa sambekan ngoten lho. Tapi nek saya kebetulan gadah mboten apa-apa. Nek enten lho kok kanthi mboten kersa niku wah rugi tenan ta. Rugi tenan. Wong kula niku omah kula niku dikepit masjid telu. Kula biasane yo melu ten telu masjid niku kalau melu nek Pak kula niku. Delalah niku jenenge wong arep daftar niku ngenteni di DC. Nah, ditemen kula daftar pun kebak. Terus masjid sing mriki targete 12 sapi pun kebak, mriki 10 pun kebak. Mriki 15 pun kebak. Dalah kula kecantol mriki kalau mriki sing mriki boten. Dan ini digagas-gagas ya oleh Pak Kulon pun, lurung pun, dan siji iki luput niku lagi lho. Piye ya rumpet panitia ini ngono. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami faedah dari kurban itu sedemikian besar, maka jangankan cuma satu, mungkin kita itu pengen menu semua. Iya. Makanya yang harus kita pahami ini syarat wajib dan ngapunten. Kemudian dengan masak sing gede ning untune sing enten iki mboten enten jane lho. Dengan niku nek dijaluki tambah Bu niki entene nek ditigang dosa kalih niku sing metal tur untune moel, oh ya wis nyom tambah wae pira wani gram dalu kurangi ngoten. Tapi kadang arepe urane sithik, entuke gede, tur umur. Wes dan niki perlu dengan evaluasi semua. Ya kita semua mboten pancen kita semua. Bagaimana Ibrahim alaihissalam itu kan boleh putrane itu samina wa ta'ala kita mboten kan boleh putra kita mungkin ngetoke duit kadang ngetoke ning aras-arasen atau males gitu atau perlu pertimbangan. Nah, kalau paling contoh nih kondisi darurat di mana jenengan tidak perlu korban. Contoh misalnya jenengan gak ada duit 5 juta. Nah, omahe pun metek-metek koyo meh ambruk ngoten niku. Dalam udan ngeten iki bocor sak nggon. Iki pun dengan planning pun boten enten tadangan sanes sih. Pokoke planning iki nggo tuku semen, nggo tuku macam-macam dari rumah. Wah, akhirnya dengan keimanan jenengan terdono tak korban sik kok ben diganti karo Gusti Allah sing wis akeh. Wah, pas korban udan angin, main malah ambruk ngobruki anak bojo ning omah. Lah niku klentu malah. Artinya kalau memang benar-benar ada kondisi darurat, misalkan dengan gada putra atau garwa yang gerak dan itu jagani monggo ndak apa-apa itu. Tapi nek semua sehat, rumahnya nyaman, gitu, bocor sak tetes ora, gitu kan, ndak ada yang sakit, ndak ada yang bermasalah di rumah. Kalau dengan boten kersa dari kurban itu saestu-estu dengan ngapunten kirang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban niku pada akhirnya adalah bentuk syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan nikmat kita selama 1 bulan, 1 tahun, nikmat hidup, nikmat punya keluarga, nikmat bisa makan, punya saudara, punya tetangga, punya komunitas, ngoten. Maka harapan saya ya secara pribadi kurban di sini bisa bertambah jumlahnya sehingga kaum muslimin lebih bisa pemerintah badah MBG ini jadi MBG yang paling pertama dari Allah makan bergizi gratis. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis terakhir yang mau saya sampaikan yaitu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang pernyataan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, amaroni Rasulullah SAW, Nabi SAW itu memerintahkan aku ma'ala budnihi untuk menyelenggarakan penyembelihan unta-untanya. Budni ini jamak dari batnah, unta. Ini unta yang gede-gede, bisa jantan bisa betina. Dan kemudian kan beleh, kan bebeti, kan muliti, kan motong-motong. Wa'an atas sodako, dan dari unta itu aku diperintahkan untuk menyedekahkan semuanya. Bilahmiha wa juludiha wa ajilatiha,
menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan semua ugo rampe yang menyertainya. Coro sapi mungkin enten klontonge, panjenengan pundhut, ini klontonge pun mau betok. Nah, klontung itu niku gegen ngedekake. Atau nek unta niku enten pelanane niku sing numpak niku, ajenge mboten blorot. Nah, niku gegen ngedekake. Atau barangkali ya mereka jumlah kebu, terus kebune niku ngene piyai sepuh, begitu dituku terus gawonen sak kandange ngepek to. Nah, niku nggih kandange kene ngedekake. Semuanya wala wa alla utiya al jazaa minha, dan tidak boleh dijadikan upah untuk jagal. Qala nahnu nutihi min indina, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kami keluarkan dari kantong kami untuk membayar si jagal. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya semua unsur di dalam binatang kurban itu wajib menjadi sedekah, tidak boleh dijual. Sehingga jenengan ini nanti turunan hukumnya, jenengan yang sajian soto, bakso, atau yang berbahan daging, mungkin sate kambing gitu kan, jenengan kok kurban, jatah kurban jenengan kok dijual, tidak boleh. Jatah kurban jenengan sebagai sahibul kurban kok disate itu tidak boleh, haram. Tapi nek jenengan niku daging itu bukan daging jenengan, tegese jenengan sebagai sahibul kurban sapi untuk kambing, berarti kan sanes daging jenengan loh, kambing jenengan kurbannya sapi. Maka si kambing itu dagingnya boleh dijual nek kerso. Sebaliknya jenengan yang kurban kambing kok angsal sapi, nah delalah yang dodol soto sisan. Nah niku nggih bahan soto angsal. Tapi nek jenengan bakul soto kurban sapi, ya, terus dagingnya nggih dodol soto pendak dinane niku mboten angsal. Nggih campuran cilok bakso mboten angsal. Sampai sini paham betul. Nah, sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, nanti ada masjid lagi yang mempraktekkan kekeliruan. Mereka mengatakan ketika ibu-ibu bapak-bapaknya baru rewang-rewang diumumke, bapak-bapak ibu-ibu samangke yang rewang angsal upah berupa satu kantong daging dengan isi sekian. Nah, bahasa itu tidak boleh pakai bahasa upah. Jenengan yang rewangi boleh mendapatkan hadiah bukan upah. Bedanya upah kali hadiah, nek hadiah niku sak-sake sing ngekeki, nek upah niku disebutkan jumlahe, sehingga mungkin nek cacahe isine kok mboten sesuai jenengan mesti mboten trimo. Dibahasake upah ngomongnya sekilo, tekan omah delalah duwe timbangan ditimbang. Lah mung 8 kon niku. WA tanggane itu piro yo? 8 kon yo ana. Oh, panitiane aku sih. Demo. Sesuk demo. Nah niku upah lho. Tapi kalau hadiah niku terserah yang memberi. Jenengan kok diparingi kemudian isinya sekilo, alhamdulillah. Isinya 2 kilo, alhamdulillah. Ngoten, tak apa-apa. Isinya kambing ya alhamdulillah, isinya sapi ya alhamdulillah, isinya daging yang tenjeruan ini alhamdulillah jenenge. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekeliruan, enggak tahu mudah-mudahan sudah dirubah itu prakteknya. Itu ada masjid itu yang kulit, kepala, kaki itu disate, terus ditukokke wedhus. Wedhuse dibelah 2-3 minggu atau sebulan kemudian. Ngentosi panitiane boten umur daging. Ben pengen daging melek enek wedhuse dibelah. Niku klaim itu saestu klaim. Boten angsal praktek ngono. Sehingga ketika memang kurban itu terjadi di hari raya Idul Adha, maka semua yang terkait dengan dagingnya harus diselesaikan di hari Idul Adha plus ayam tasyrik. Tidak boleh ditunda sampai jauh, sampai berminggu-minggu dalam rangka untuk makan-makan lagi, apalagi dikhususkan untuk panitia itu benar. Oke, buat pilih menikah yang bisa saya sampaikan. Saya mau nanya Kak, ternyata saya suruh tip
Ya, lelah pas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah.